Oke. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas ya sama Mega teman-teman semua? Tugasnya Jelas, Bu. nanti itu pekan depan, pekan depan ya, dipresentasikan. Sudah di screenshot belum ya, Ud? Sudah Ibu, sudah screenshot Ibu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Ya. Semoga bermanfaat ya. Jadi Ibu berusaha teman-teman menyukai materi ini ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenif ya. Ya, makasih, Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana ya tadi ya? Belum ada. Hmm. Baik, teman-teman, Ibu mulai saja ya. Jadi, sesuai dengan apa namanya kontrak perkuliahan, maka pekan setelah kalian UTS akan disampaikan tentang interaksi obat anti kanker ya. Kemarin materinya udah Ibu sampaikan ke PJ kelas kalian. Eh, Mungkin ada yang sudah membaca. Obat kanker. Teman-teman sebagian di kelas ini udah pada kerja kan ya? Sudah Ibu. Tapi ada yang di rumah sakit nggak? Atau di apotek? Atau di mana? Ada Banyak Ibu. Banyak di rumah sakit maksudnya? banyak kan di apotek Bu, yang di rumah sakit kan Ibu. Oh, yang di rumah sakit siapa? Satu Saya Ibu orang. Bora. Oh, Deborah. Deborah, di rumah sakitnya terima pasien kanker nggak? Menangani pasien kanker? Enggak sih Bu, tapi kadang ada yang untuk kemo aja sih. Kalau kanker enggak. Oh, kemo. Kemo dilakukan di rumah sakitnya? Iya, iya untuk kemo doang, kemo aja sih Bu. Iya, oke. Oke, berarti udah menjalankannya. Terus yang merekonstitusi siapa? Farmasi yang mencampur obatnya. Iya, biasanya farmasi itu ambil dulu obat kayak ke Darmais, terus dioplos, baru ke perawat. Oh, jadi dioplosnya, di rekonstitusinya di Darmais ya? Iya Ibu, Oh, belum melakukan rekonstitusi sendiri ya? belum Ibu, tapi ya kita beli obatnya, terus itu oplos di sana di Darmais, terus baru ke pasien. Ya, berarti di rekonstitusinya di Darmais ya? Berarti di rumah sakitnya Deborah belum ya? Iya, belum Ibu. Ya, baik. Jadi, baik. Jadi, Ibu mulai di sebuah studi ya yang dilakukan pada pasien-pasien kanker ya, dicek kejadian interaksinya ya. Nah, itu jadi jumlah sampelnya ada 75 pasien, di mana 32 laki-laki, 43 wanita ya. Nah, umurnya antara 23 sampai 74 tahun ya. Nah, ditemukan ada 213 interaksi ya pada pasien yang 75 orang ini ya. Jadi dicek satu-satu pasien ini obatnya apa aja, terus dicek interaksinya. Nah, ditemukan ada 213 interaksi ya. Di mana 213 ini 21-nya adalah major ya yang bahaya. Kemudian 121-nya moderate ya. Ini bisa dipertimbangkan untuk dikelola apakah diganti obatnya atau dicegah dan lain sebagainya ya. Kemudian ada 71 minor ya. Nah, ini ditemukan juga eh, secara klinis ya. Ada 6,1% itu interaksinya terjadi antara obat CA-nya ya. Kemudian ada yang 6,5% itu dengan obat lain. Karena pasien kanker itu biasanya pasien-pasien yang dapat obat anti kanker ini ya, itu biasanya jarang obatnya diberikan tunggal ya.
Karena seperti misalnya kalau hipertensi pasien hanya diberikan amlodipin saja, itu biasanya kalau pasiennya udah sadar di awal ya bahwa dia hipertensi, tapi dia tidak terkena penyakit yang lain ya. Begitu juga kanker ya, kalau dia diketahui di awal mungkin mungkin dokter bisa menggunakan satu obat ya, tapi jarang banget ya, karena dokter ini kan juga berlomba dengan pembelahan sel, apalagi nih pembelahan sel ini abnormal ya, yang sangat cepat ya. Sel kita aja nih kan membelah, kita tidak ketahui ya sel-sel di tubuh kita yang saat ini kita sedang sehat ya. Apalagi kalau dia ada sel kankernya ya, dia membelahnya super lebih cepat juga ya. Jadi dokter ini dalam prinsip pengobatannya lah berlari untuk supaya sel ini eh, cepat, tidak cepat sekali sehingga bisa metas kemana-mana. Kenapa orang-orang kanker itu bisa dikatakan misalnya udah stadium sekian, udah metastase ke ini, yaitu karena sel-selnya bergerak dengan cepat ya. Nah, dokter-dokter onkologi itu ya, nama dokternya onkologi, eh, berlomba untuk supaya eh, dalam mengobati pasien itu dengan supaya selnya ini tidak berkembang lebih cepat atau dengan kekalahan dia mati, untuk sel abnormal ini mati ya. Ketika dia berprinsip seperti itu, tapi kan nggak bisa prinsip itu langsung dijalankan. Dia juga harus lihat sel-sel yang normalnya gimana, karena sel-sel normal kita tetap harus bertumbuh, berkembang ya, dia tetap harus membelah juga. Sel-sel kalau kita selnya nggak membelah, nggak beraktivitas lah gitu ya selnya, tentu kita udah bukan makhluk hidup lagi, ya kan? Kita sebagai makhluk hidup, sel-selnya, jangankan kita, tumbuhan aja sel-selnya bertumbuh terus setiap hari, ya. Nah, dia harus mempertimbangkan kekerasan dari efek samping obat ini juga bisa pengaruh pada sel-sel yang sehat, ya. Bukan sel-sel, kita katakan sel kanker itu abnormal, ya, tidak sehat. Sel yang sehat juga karena obat kanker kan ada obat kanker yang bisa langsung tertuju langsung pada tujuannya, ada juga yang enggak, dia bisa mempengaruhi sel yang sehat juga ya, atau itu ya. Jadi kedua yang perlu dipertimbangkan adalah obat kanker ini indeks terapinya sempit ya. Dia efek sampingnya sangat banyak ya, merugikan pasiennya. Belum kita lihat kondisi pasiennya, belum lihat stadiumnya. Semakin tinggi stadium kanker, tentu kondisi pasien akan semakin melemah ya. Dan itu menjadi pertimbangan semua ya. Tapi kalau udah nggak ada jalan, biasanya dokter akan tetap memberikan kombinasi untuk menghancurkan dulu selnya itu. Walaupun efek sampingnya kita bisa menerima juga yang cukup keras ya. Ini menjadi pertimbangan dokter dan juga kita sebagai seorang farmasi tentunya. Dan juga ini disampaikan juga ke keluarga untuk menjadi pertimbangan mereka juga. Apakah dilanjutkan pengobatannya yang seperti ini? Dokter nanti akan cerita, kita mau langsung hancurkan efek sampingnya ke sel normal dan lain sebagainya. Jadi pasien diberi alternatif untuk memikirkan yang terbaik buat si pasien ya. Karena itu biasanya kalau udah disampaikan terkait ini, biasanya agak sulit gitu ya buat keluarga. Bukan sulit karena bukan hanya biaya ya, kadang, tapi sekarang kan udah ada BPJS ya. Kalau dulu belum ada BPJS tuh sulit juga karena obatnya cukup mahal ya. Selain biaya, sebenarnya efek samping dan pengobatan obat kanker ini yang masih kadang membuat pasien menjadi berpikir berulang ya. Jadi di penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ada hubungan ya, ada hubungan antara interaksi yang terjadi dengan jumlah obat yang dikonsumsi oleh seorang pasien ya. Kita udah ambil kesimpulan ini pada waktu dijelaskan tentang interaksi obat hipertensi ya, apa ke penyakit kronis ya. Karena penyakit kronis itu kan resepnya tidak satu biasanya untuk pasien-pasien lansia ya. Baik, jadi untuk obat-obat CA, obat-obat sitotoksik, obat-obat kanker ya disebutnya gitu,
itu interaksinya bisa farmakokinetik, bisa farmakodinamik ya. Untuk yang farmakokinetik, mekanisme yang terjadi itu adalah terjadinya peningkatan absorpsi ya, atau peningkatan metabolisme atau menghambat eliminasi ya. Berikut contoh-contohnya ya. Kemudian untuk interaksi farmakodinamik yang terjadi bisa peningkatan target binding ya, bisa juga penurunan aktivitas seluler. Jadi sel-selnya menurun aktivitasnya. Ya ini ya, contohnya paclitaxel dan carboplatin. Akibat dia menurunkan aktivitas dari sel yang abnormal, tapi dia berefek juga ke sel yang sehat ya. Jadi aktivitasnya menurun juga ya. Akibatnya kegiatan di sel itu berkurang ya. Pasiennya jadi timbul, kalau kita lihat dari luar, pasiennya mungkin mengalami masalah banyak ya, tergantung selnya apa gitu ya. Sel yang sehat yang dipengaruhi oleh obat ini ya. Em, Nah, interaksi obat itu bisa terjadi karena untuk pasien-pasien penderita kanker adalah karena tadi dia kombinasi ya, menyebabkan itu makin meningkat interaksinya. Kemudian juga dia dapat obat yang lain ya, apalagi kalau pasien itu ada penyakit kronis yang lain ya, misalnya hipertensi, gula ya. Tanpa penyakit itu pun pasien itu tetap dapat obat yang lain, yaitu antiemetik dan allopurinol. Kemudian obat sitostatika biasanya memiliki indeks terapi yang sempit, yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian perubahan kecil pada dosis obat dapat menyebabkan dampak yang signifikan, ya. Nah, belum lagi mempertimbangkan efek sampingnya, ya. Efek sampingnya yang udah jelas-jelas kelihatan adalah mual, ya. Karena itu pasien-pasien kemoterapi selalu diberikan obat anti mual, anti emetik, ya. Itu yang paling kelihatan, belum kerusakan jaringan, kerusakan sel yang lainnya, ya. Ini penggolongan obat anti kanker. Ada zat pengakilasi, ada antimetabolit, ada antimitotika, ya, ada imunomodulator, ada antibiotik, ada hormon dan antihormon, dan obat lain ya. Penggolongan ini tentu berdasarkan mekanisme kerja ya yang sudah dipelajari oleh para ilmuwan. Bila tidak memenuhi dari 6 ini, maka para ilmuwan sepakat untuk memasukkan dia ke dalam golongan anti kanker yang masuk ke dalam obat lain. Mungkin mekanisme kerjanya dilihat tidak sebagai antibiotik, tidak sebagai antimetabolit ya. Jadi masuklah dia ke dalam golongan obat lain. Kita tahu bahwa kemarin waktu kita belajar apa interaksi obat untuk pasien penyakit kronis ya, anti hipertensi juga kan banyak golongannya, anti diabetes juga banyak ya. Semua itu karena digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya. Ini contoh-contoh obatnya ya, nanti teman-teman bisa baca ya. Contoh-contoh obat dari obat kemoterapi beserta golongannya ya. Baik. Kemudian ini efek sampingnya ya. Jadi semua obat CA umumnya ya, dia mempunyai efek samping ya. Kita tahu bahwa semua obat di metabolisme, sebagian obat hampir 98-99% obat itu di metabolisme di hati, maka karena obat CA ini keras, dia lumayan toksisitas ya di hati ya, toksisitas hematologi ya. Kemudian dia juga menyebabkan, karena dia di eliminasi di ginjal, maka dia bisa menyebabkan nefrotoksik ya. Kemudian mukositis itu kayak model kayak sariawan gitu ya, kalau di mulut, kalau di luar kita ya sariawan. Tapi kalau di bagian dalam tubuh kita yang kita nggak bisa lihat, di mukosa-mukosa tuh bisa terjadi mukositis, misalnya di saluran pencernaan ya, lambungnya luka, ususnya luka ya, kayak lukanya kayak model sariawan gitu ya, yang parah gitu ya.
Nah, terus rambut rontok ya. Ini sering kita dengar keluhannya. Kemudian imunosupresi, dia menekan imun kita ya. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang mendapat obat-obat kemo ini berarti imunnya tuh lagi ditekan imunnya. Nah, pertanyaan Ibu di Rumah Sakit Deborah, untuk pasien-pasien yang mendapat obat-obat sitostatika, apakah perawatannya dipisahkan dengan pasien yang nggak kena kanker atau jadi satu atau atau dipisah, Dipisah, Deborah? Ibu. Dipisah Dipisah. ya. Ada Iya. ruangan tersendiri. Ya, memang kalau rumah sakitnya itu tadi ya rumah sakit umum, maka kalau rumah sakit itu melayani pemberian obat sitostatika, maka dia harus disendirikan. Maksudnya dipisah ruangannya, nggak bisa jadi satu dengan orang-orang misalnya yang sakit yang lainnya ya. Karena ini salah satunya ini ya, dia imunnya sedang ditekan, jadi dia gampang sekali terkena infeksi ya. Karena itu dia nggak bisa dijadiin satu sama orang yang sakit yang lain. Apalagi kalau penderita itu menderita penyakit yang mudah menular dan lain sebagainya. Satu ini sebabnya ya. Nanti kita bahas sebab yang berikutnya kenapa dia harus dipisah di slide-slide berikutnya ya. Kemudian, nah ini dia. Yang kedua, dia bersifat karsinogen zatnya ya. Karena itu penanganannya juga khusus. Jadi maksudnya kalau tadi di rumah sakit Deborah tidak melakukan rekonstitusi, yaitu pencampuran, tapi yang melakukan adalah Darmais. Nah, tapi ketika obat itu udah dibawa dari Darmais, itu juga penanganannya khusus ya, nggak seperti kalau kita misalnya menyampurkan antibiotik atau vitamin di NaCl ya, atau di dextrose ya. Mungkin kita hanya taruh di mana, misalnya letakkan di lemari obat pasien misalnya, kalau nggak perlu suhu khusus ya. Tapi kalau obat kemo ini spesial ya penanganannya ya. Terus kita kasih ke perawat tadi seperti yang Deborah bilang. Nah, perawat ini juga ketika memberikannya juga dia harus pakai APD ya. Dan ketika dia menangani itu apa sampahnya, bekasnya juga itu ditangani dengan khusus ya karena dia sifatnya karsinogen ya. Ini juga sebab kedua kenapa pasien CA harus dipisah ya. Selain tadi dia mengalami penurunan imun, juga dia sedang menggunakan zat yang bersifat karsinogen ya. Mungkin BAK-nya, BAB-nya itu masih mengandung zat-zat karsinogen ini ya. Jadi karena itu dia harus dipisah ya dengan pasien lain ya. Dan perawat ketika menangani mungkin pasien yang tidak bisa mengurus, dia harus berbaring saja, maka ketika menangani pipisnya juga dia menangani buang air kecilnya juga harus hati-hati karena zat karsinogennya ini masih ada di air seninya ya selama beberapa hari tergantung zatnya yang digunakan. Berikutnya adalah gonadotoksik ya. Jadi dia bisa mempengaruhi proses reproduksi ya. Karena itu biasanya pasien-pasien CA ini ketika dia sudah didiagnosa kanker oleh dokter, maka dia diminta, kalau dia udah berkeluarga ya, maka dia diminta untuk tidak mempunyai anak dulu ya. Karena dia selain dia sedang menjalani kemoterapi, di mana itu efek karsinogennya bisa kena janinnya ya. Juga sebenarnya kalau dia menjalani kemo, zat-zat yang ada di dalam tubuhnya juga masih ada zat karsinogennya gitu ya. Dan itu bahaya untuk pasangannya juga ya. Sedikit Ibu cuplik tentang handling sitotoksik, walaupun kalian mungkin udah dapat di pelajaran rumah sakit ya, farmasi rumah sakit ya. Mengingatkan kembali saja ya, jadi staf-staf yang menangani atau merekonstitusi atau mencampur obat sitotoksik itu harus staf yang sudah di training ya. Karena itu tadi sifat zatnya yang karsinogenik tadi ya.
Kemudian kedua, rekonstitusi atau pencampuran itu dilakukan di sebuah area yang dikondisikan sedemikian rupa. Dia kan berupa obat suntik, berarti dia harus di area yang steril, ya. Kedua, dia karsinogen, maka dia dilakukan di sebuah lemari yang diatur sedemikian rupa, sehingga sifat karsinogennya itu tidak mengenai stafnya saat dia melakukan rekonstitusi, ya. Jadi dibuat seaman sedemikian rupa, dibuat si staf yang merekonstitusi ini aman, ya, dari karsinogennya obat tersebut. Karena itu dia dilengkapi dengan APD, ya, dari mulai kepala sampai ke kaki, ujung kaki semuanya di apa dilengkapi dengan APD, ya. Jadi nggak boleh dengan baju seragam kerja, ya, karena kalau terjadi cipratan maka itu akan terbawa, ya. Kemudian dia pakai kacamata juga, ya, Google, ya. Nah itu juga kalau takutnya terjadi cipratan ke mata, ya. Semua ini adalah perlindungan kepada stafnya, ya, staf yang melakukan rekonstitusi, ya. Kemudian wanita yang sedang hamil nggak boleh menghandle sitotoksik, baik itu dia perawat, farmasi maupun staf yang lain, ya. Dikhawatirkan misalnya penyimpanan gitu, ya, misalnya di gudang, dia kan nggak rekonstitusi, hanya menyimpan. Nah itu juga hati-hati, nggak bisa karena bisa aja dia dalam penyimpanan pecah, jatuh, ya, sehingga zat karsinogennya itu akan apa ada di meja kah, ada di lemari. Nah itu bisa bisa bahaya untuk stafnya, ya. Karena untuk penanganan obat-obat sitostatika ini caranya ketika ada tumpahan, dia ada kitnya sendiri untuk menangani spill kit ini, tumpahan-tumpahan seperti ini, ya, kalau ada pecah dan lain sebagainya. Kemudian oke, begitu juga sampahnya, ya. Sampahnya juga di apa di handle dengan cara spesifik. Pokoknya bekas-bekasnya jangankan disposal of waste-nya, ya, materialnya, ya. Air seninya pasien aja harus hati-hati perawat menanganinya. Begitu juga BAB-nya, ya. Baik, itu sekilas mengingatkan sifat dari obat tersebut, ya. Dalam hal ini sifatnya kalau masih di luar tubuh kita sebagai kita stafnya yang kita tidak menggunakan adalah sifat dari zat karsinogennya yang harus kita waspadai, ya. Karena itu obat CA ini kalau di rumah sakit masuk obat high alert, ya, dia harus diberi label supaya dia juga pembuangannya di tempat sampah yang khusus yang biasanya warna ungu, sehingga si tukang yang mengelola sampah ini tahu, oh itu sampah kemo. Jadi dia harus bagaimana dia tahu gitu. Jadi kita harus identifikasi semua itu supaya orang semuanya alert, ya, di seluruh rumah sakit, ya, karena kita nggak tahu siapa yang pegang-pegang tempat sampah. Karena itu biasanya cleaning service pun diedukasi tentang jenis sampah ini, ya, supaya mereka tepat menanganinya. Baik, kita Ibu kembali lagi ke interaksi obat, ya. Tadi disampaikan bahwa, oh ya, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Tentang obat kemoterapinya dulu, ya. Tadi tentang obat, kita belum ngomongin interaksi. Baik, kalau nggak ada Ibu lanjut. Untuk obat-obatnya, ya, tadi bisa dibelikan secara tunggal, ya. Ada 5 fluorouracil untuk kolorektal, ya. Untuk karboplatin dan untuk surubisin untuk kanker payudara, ya. Tadi karboplatin untuk ovarium. Bisa diberikan tunggal kalau dokter menilai bahwa dia belum metas ke tempat yang lain, ya. Tapi kalau udah metas ke tempat lain, tentu dokter mempertimbangkan untuk nggak tunggal lagi, ya. Karena itu biasanya, karena sedangkan pasien kanker itu biasanya
didiagnosa itu ketika sudah apa stadiumnya itu udah meningkat gitu ya, bukan stadium awal. Nah, untuk yang kombinasi, jadi kenapa diberikan kombinasi? Karena ya tadi itu yang Ibu bilang, dokter itu berusaha untuk menekan pertumbuhannya, menekan mekanisme kerja yang lain, menekan yang kerja lain ya dari sel ini ya yang membelahnya abnormal ini ya. Jadi makanya diberikan kombinasi ya. Kemudian nah, dalam pemberian kombinasi ini dosisnya juga harus diperhatikan. Begitu juga efek toksik dari masing-masing obatnya. Ya, karena tadi kita tahu dia banyak sekali efek sampingnya. Nah, ini contoh yang terapi kombinasi ya. Di sini Ibu kasih contoh untuk penyakit Hodgkin ya, CA Hodgkin ya. Itu kombinasi adriamycin, bleomycin ya, vinblastine, dacarbazine ya. Nah, ini apa namanya? Pasien harus diberikan secara apa namanya? Kombinasi ya. Nah, kombinasi ini pasti akan meningkatkan efek mualnya ya. Jadi karena itu high hematogenic potensial ya. Dia harus juga diberikan allopurinol ya. Oke. Kemudian ini contoh kombinasi yang berikutnya ya. Eh, pada pasien dengan non-Hodgkin lymphoma. Untuk small cell lung cancer ya untuk penyakit kanker paru-paru dia kombinasinya CAF ya. Jadi semuanya high hematogenic potensial, semuanya menyebabkan mual. Karena satu aja mual, apalagi di kombinasi seperti ini ya sangat menyebabkan pasiennya mual ya. Jadi sebenarnya ketika pasien akan diberikan obat CA ya, kalau di tempat ibu dulu kerja itu apotekernya datang memberikan konseling dan edukasi serta informasi tentang obatnya ya. Bagaimana nanti efek sampingnya disampaikan, ibu nanti mungkin akan mengalami kerontokan rambut, ibu nggak usah kaget ya. Nanti bisa diberikan mungkin vitamin rambut ya. Kemudian eh, mual juga nanti dokter akan memberikan tambahan obat untuk anti mualnya. Terus diberikan semangat juga supaya dengan kita bersemangat untuk diterapi, maka itu adalah kebaikan untuk ibu ya. Jadi disemangatin pasien ya. Karena dia akan masuk ke dalam periode terapi obat kanker yang sangat eh, banyak efek sampingnya. Nah, untuk kombinasi BIP yaitu bleomycin, ifosfamid, dan cisplatin ya untuk kanker serviks ya. Itu dia ternyata untuk ifosfamid dan cisplatin itu dia bisa menyebabkan interaksinya adalah kehilangan daya dengarnya ya. Jadi pemberian obat ini harus dimonitoring kemampuan untuk mendengarnya ya. Seperti yang lain, kombinasi yang lain, dia sangat high hematogenic potensial, ya. Kemudian, ini interaksi-interaksi yang lainnya, ya, cisplatin dengan ondansetron. Padahal ondansetron itu obat mualnya untuk pasien kemo, ya, tapi dia ternyata berinteraksi ya di mana konsentrasi cisplatinnya menyebabkan ondansetron menyebabkan konsentrasi cisplatin menurun di plasma ya walaupun mekanisme kerjanya belum diketahui. Jadi akibatnya efek obat cisplatinnya kurang ya. Mungkin dokter jadi akibatnya akan mengkombinasi dengan yang lain ya supaya efek dia mau bekerja terhadap sel yang abnormalnya itu tetap dapat gitu ya.
Karena kalau hanya cisplatin dan ondansetron, cisplatin nggak cukup kuat menangani pembelahan sel yang abnormal. Kemudian dengan aminoglikosida, dia menyebabkan gagal ginjal ya, karena keduanya bersifat nefrotoksik. Kemudian dengan antihipertensi juga bisa menyebabkan renal failure, gagal ginjal juga ya, terutama kalau dengan furosemid ya, karena dia bisa efek nefrotoksiknya jadi tambah ya, tambah untuk cisplatin ya. Ini di sini di sebuah penelitian 3 jam setelah pemberian cisplatin secara intravena, seorang pasien mengalami mual, muntah, dan peningkatan tekanan darah yang parah. Jadi ini kalau untuk pasien-pasien kemo, kenapa harus dipisah? Alasan yang ketiga, tadi kan yang pertama dia imunnya sedang ditekan, kedua zat yang sekarsiogen, ketiga dia itu harus diperhatikan apa yang efek samping yang muncul. Jadi perawatnya harus alert gitu ya. Apa tekanan darahnya dicek ini ya, keadaan mual muntahnya ya, dia perlu lebih tenang dibanding kalau misalnya bersama pasien yang lain ya. Tapi kalau dia pesen kamar yang VVIP yang cuma sendiri nggak apa-apa gitu ya, karena dia lebih mengharapkan lebih, karena nggak enak sekali pasien yang dapat obat ini ya, dianya tuh nggak enak gitu ya. Nah, karena dia ini penelitian ini maksud Ibu, karena dia mengalami peningkatan tekanan darah yang parah, pasien diobati dengan furosemid atau hidrolazine atau ini ya. Nah, beberapa hari kemudian pasien mengalami renal failure ya. 1 hari kemudian pasien mengalami renal failure ya. Jadi ini sebaiknya pasien yang mendapatkan cisplatin karena dia mengalami peningkatan tekanan darah jangan diberikan obat antihipertensi yang ini gitu ya, supaya tidak mengalami gagal ginjal. Kemudian bleomycin dia berinteraksi dengan obat kemo cisplatin ya, dia meningkatkan toksisitas pulmonari ya. Jadi toksisitas bagi paru-parunya meningkat. Nah, ini tentu membahayakan ya. Bayangkan pasien yang sedang nggak enak rasanya karena obat dan efek samping ini, terus susah juga bernapas ya. Tentu ini bikin gelisah pasien ya, nggak tenang ya. Dia juga ternyata berinteraksi dengan oksigen ya. Jadi kalau pasien-pasien yang kan kadang karena dia ngerasa susah nafas, dikasih oksigen, padahal dia berinteraksi juga ya. Jadi eh, ini kita harus sebagai farmasi harus membuat yang lain alert, terutama perawat ya. Jadi jangan sampai pasien kesulitan bernapas diberikan oksigen. Nah, kalau seorang dokter harus memutuskan dengan bleomycin, mungkin ini dibicarakan di awal ya, dibicarakan di awal supaya jangan sampai pasien mengalami gagal nafas sehingga tidak diberikan oksigen. Karena kalau diberikan oksigen dia makin toksisitas pulmonari, apa tuh paru-parunya. Kemudian doxorubicin dan barbiturat ya. Berikut efek-efeknya dan mekanismenya masih udah ada yang diketahui, ada yang belum diketahui ya, karena masih dilakukan penelitian. Peneliti-peneliti yang meneliti obat yang sifatnya karsinogenik ini juga berhati-hati terhadap zat yang dia teliti ya. Mungkin teman-teman pernah dengar seorang peneliti dari obat CA ini, dia juga bisa terkena karena dia sifatnya karsinogenik tadi ya. Akibatnya dia menderita kanker dan akhirnya meninggal ya. Dia jadi udah, karena dia memang mengabdikan hidupnya untuk obat pasien-pasien CA, dia kasihan melihat pasien-pasien CA, dia berusaha menemukan obatnya lebih efektifnya seperti apa, dan terus jadi dia sehari-hari di laboratorium bekerja dengan obat yang karsinogenik. Walaupun dia menggunakan APD, dia terkena juga akhirnya ya. Karena itu kalau di rumah sakit yang merekonstitusi obat
karsinogenik itu diputer itu ya, bukan hanya si A terus nggak gitu ya, diputar. Nanti mungkin putarannya bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali tergantung kepala instalasinya. Karena kalau dia terus terpapar, lama-lama kena juga ya. Nah, peneliti-peneliti ini sudah mengabdikan hidupnya memang untuk berjuang untuk pasien-pasien kanker ya, dengan menemukan mekanisme kerjanya, efek sampingnya, ya terus interaksinya ya. Kita sekarang tinggal membaca saja hasilnya ya. Karena nggak mungkin penelitiannya hanya sebulan, 2 bulan, nggak mungkin ya. Penelitian untuk menemukannya aja bisa bertahun-tahun dan selama itu dia terpapar terus ya. Ini doxorubicin dengan barbiturat ya, kemudian siklofosfamid dengan allopurinol ya. Kemudian dengan azol juga dengan ondansetron ya. Banyak juga obat-obat skemo yang berinteraksi dengan ondansetron. Ya, semua efeknya adalah si obat KSA-nya bisa menurun efektivitasnya ya. Nah, ini memang menjadi suatu apa ya? eh Gimana sih kita butuh si obat kemo ini untuk mematikan sel, untuk menghambat pertumbuhan yang abnormal, tapi dia punya efek samping mual sehingga harus diberikan ondan ya. Karena obat mualnya untuk pasien kemo ondansetron aja ya. Karena kayak omeprazol, PPI, ranitidin itu udah nggak ada efeknya ya, nggak kuat ya. Nah, ini tinggal bagaimana mengelolanya, apakah diatur dosisnya, atau kalau bisa ada pilihan yang lain yang nggak berinteraksi dengan lenceton, dipilih. Tapi biasanya obat kemo itu karena penelitiannya tadi susah ya, untuk menemukannya, seorang penelitinya juga bisa sakit-sakit gara-gara itu, maka obat kemo ini nggak sebanyak misalnya obat anti hipertensi, nggak sebanyak seperti obat gula misalnya gitu ya. Jadi apa namanya, bila udah ditemukan nih kita ingin mematikan sel dengan cara misalnya menekan supaya dia seperti apa, nah paling cuma ditemukan 2 atau 3 zat-zat seperti itu ya. Nanti terus sifat selnya juga, kalau di paru-paru sifat selnya gimana, misalnya di liver seperti apa, eh, CA di kolon atau di usus seperti apa, sel di usus itu kan juga membuat si ilmuwan itu terus mencari gitu ya. Dia pelajari dulu sifat-sifat sel dengan mekanisme kerjanya untuk masing-masing zat ya. Kemudian untuk vincristine dengan azol juga dan apa namanya erythromycin ya, antibiotik. Kemudian ini kombinasi karboplatin, rosuvastatin obat kolesterol ya, dan paclitaxel. Kalau ada karboplatin paclitaxel pasiennya pakai rosuvastatin, dia juga risiko kerusakan sarafnya akan meningkat ya. Dengan ini doksetasel, karboplatin, kalau dia kombinasi dengan karboplatin, kombinasi dengan paclitaxel tentu akan makin parah ya untuk risiko kerusakan syarafnya. Ya apalagi kalau pasiennya ternyata kolesterol, diberi rosu tambah lagi ya, karena itu untuk rosu bisa dialihkan ke anti kolesterol yang lain ya. Tapi untuk karboplatin paclitaxel kita lihat dulu jenis CA-nya ya. Nah, itu biasanya didiskusikan antara dokter ya. Kemudian doksetasel dengan ciprofloxacin juga berinteraksi ya, juga menyebabkan risiko konsentrasi doksetasel yang meningkat ya, efek samping tambah, anemia juga ya. Kemudian denosumab ya, meningkatkan risiko infeksi serius yang terjadi pada kulit, abdomen, kantong kemih, dan telinga ya. Jadi ini malah justru menyebabkan terjadinya malah infeksi ya di beberapa tempat di dalam tubuh pasien ya. Kemudian inhibitor doxorubicin dengan inhibitor sitokrom CYP3A4 ya,
dan CYP 2D6 dan contohnya adalah obatnya verapamil di sini ya. Nah, ini jadi peningkatan konsentrasi dan efek samping doxorubicin ya terhadap jantung ya. Peningkatan konsentrasi plasma doxorubicin sehingga efek sampingnya juga meningkat ya. Jadi dia kalau harus digunakan bersama-sama dengan paclitaxel disarankan menggunakan doxorubicin terlebih dahulu. Jadi hari pertama doxorubicin, hari kedua paclitaxel gitu misalnya ya. Kalau dengan paclitaxel. Kemudian dengan dia akan bekerja induktor pada enzim CYP 3A4 misalnya pada obat fenobarbital dan phenytoin ya. Dia juga berinteraksi dengan dextrazoxane ya. Dia efeknya adalah bisa menyebabkan ini tingkat respon terhadap tumor sangat rendah ya. Dan akibatnya progresivitas penyakit menjadi lebih cepat. Selnya malah makin cepat membelah ya. Dan tidak disarankan untuk penggunaan secara bersama-sama ya. Kemudian doxorubicin dengan golongan 6 merek captopril ya meningkatkan risiko hepatotoksik. Kemudian dengan trastuzumab juga meningkatkan risiko terjadinya disfungsi jantung ya. Jadi sebaiknya dihindari ya. Tergantung nanti apakah doxorubicinnya bisa diganti atau trastuzumabnya ya golongan yang lain ya. Ini azathioprin dengan allopurinol ya. Dia juga berinteraksi ya dengan interaksi yang belum diketahui. Kemudian methotrexate dengan NSAID, dengan penisilin, dengan probenecid, dengan salisilat ya. Dengan NSAID, contoh NSAID-nya ini ya, itu dia bisa meningkatkan risiko dari toksisitas methotrexate-nya ya. Jadi makanya pemberian methotrexate ini kalau pasiennya lagi menderita sakit nggak boleh diberikan NSAID. Karena ini ya hampir semua NSAID yang biasa ada di rumah sakit ya, diclofenac ya, ibuprofen, ketoprofen, ketorolac. Ini kan sama efenamat, ini kan biasa kita gunakan untuk pasien-pasien yang sakit ya. Nah, itu ternyata berinteraksi ya. Jadi di sini sih monitor renalnya ya, ginjalnya ya. Takutnya mengalami toksisitas ya. Nah, apa namanya tapi apa namanya apa sih akibatnya yang ditimbulkan itu nggak sebanding dengan eh, apa yang akan diderita oleh pasien karena ginjalnya rusak itu kan bahaya ya. Jadi mungkin untuk mengurangi rasa sakitnya sebaiknya tidak diberikan NSAID saja. Walaupun di sini kalau harus diberikan monitor ginjal. Nah, kalau ginjal sampai rusak kan sayang gitu ya. Sebaiknya diberikan jenis anti apa analgetik yang lain ya. Kemudian penisilin ya mungkin bisa dihindari ya untuk pemberiannya ya bisa pakai antibiotik yang lain kalau pasiennya mungkin lagi infeksi juga ya. Yang penting jangan diberikan golongan penisilin ya. Hmm, hmm. Kemudian leukovorin bisa juga diberikan. Kemudian probenecid ya juga ya sama ya. Semua consider extended leukovorin rescue therapy ya. Jadi diberikan leukovorin ya bisa juga ya. Nah, ini kalau yang penisilin bisa juga diberikan
ceftazidime, bisa use alternatif antibiotik if possible, jika memungkinkan ya. Nah, jadi cuma cuma taruhannya ginjal itu sayang aja ya kalau misalnya ada NSAID yang lain ya, ada antibiotik yang lain, walaupun bisa mungkin diatasi dengan leucovorin, tapi sayang aja gitu ya, bisa diganti dengan yang lain. Mungkin kalau ada penggantinya. Soalnya silat ini mungkin dia sebagai pengencer darah mungkin, tapi kan bisa diganti dengan pengencer darah yang lain ya. Kalau ada penggantinya sebaiknya diganti. Kalau nggak ada, maka bisa diberi leucovorin ya sebagai rescue terapi ya. Kemudian interaksi dengan makanan, dengan echinacea ya, dengan bawang putih, dengan ginseng, dengan jus anggur ya. Ada beberapa obat anti kanker yang berinteraksi ya. Jadi mungkin kalau nggak terpaksa harus menggunakan echinacea ya atau ginseng ya kita hindari saja ya. Kalau untuk bawang putih dengan doxycycline, kan bawang putih agak sulit dihindari di makanan, tapi penggunaannya bisa dikurangi ya. Nah, ini penurunan efeknya tidak signifikan secara statistik ya, tapi alangkah baiknya kalau misalnya doxycycline, kan kita berharap si doxycycline ini diberikan untuk bisa mengatasi pembelahan sel yang abnormal ya. Walaupun dia tidak signifikan si bawang putih, tapi kita bisa mengurangi juga untuk makanan pasiennya ya. Itu teman-teman untuk interaksi obat pada pasien kanker yang harus diperhatikan, baik dengan obat CA-nya sendiri maupun obat-obat yang lain, baik itu antibiotik, NSAID, antihipertensi, ya, dan sedikit dengan makanan, ya. Walaupun dengan makanan ini nggak terlalu signifikan dalam waktu apa singkat gitu. Kalau obat kan langsung kelihatan ya, obat sama obat itu langsung kelihatan karena zat kimia sama zat kimia. Tapi kalau dengan makanan, karena kandungan obat yang berinteraksinya itu masih diselidiki apa, maka dia kalau dikonsumsi selama beberapa lama baru kelihatan ya. Dan apa penyebab mekanismenya apa masih terus diselidiki karena kita tahu interaksi dengan makanan nutrisi ini yang dicontohkan ini echinacea, bawang putih, ginseng, ya, jus anggur. Ini apa zat yang berinteraksinya belum diketahui dengan pasti, ya, tapi terlihat efeknya, temuannya, ya, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman terkait interaksi obat dengan pasien CA atau kanker? Belum ada. Ya, baik. Kalau nggak ada, Ibu coba absen dulu bentar. Sarah Permata, Diah Ayu Primastuti, Hadir, Bu. Ibu Sarah Sarah hadir, Fauzi. Bu. Hah? Sarah Permata. Iya, Ibu. Maaf, tadi lagi vaksin anak, Bu. Sarah Fauzia, Hadir, Bu.
Sylvia Yuni, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Hanisa Rahma, Hadir, Ibu. Gita Amelia, Hadir. Yusnia, Septi Berta, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. ada Esti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayo dia, Hadir, Bu. Roida, Hadir, Bu. Fahmi, Rizky Fadilah, Florita, Hadir, Ibu. Fitrianingsih, maaf, Hadir, Ibu. Putri Lestari, Hadir, Ibu. Farizan, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Arta Junita, Hadir, Bu. ada Hadir, Bu. Arta Azahira, Azahira hadir, Ibu. Shalsabila, Hadir, Ibu. Harta hadir, Bu. hah? Harta Junita hadir, Bu. Ya, Ananda, Hadir, Ibu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Ibu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Silvi Nuraini, Anita Hayat Tunif, Hadir, Ibu Wanita. Deborah, Fahmi masih hadir, ada. Ibu. Hadir, Bu, Deborah. Siapa tadi barusan? Deborah Hadir, hadir. Ibu. Hah? Fahmi, Ibu. Ibu ulang aja ya, tadi yang nggak nyaut. Daripada ibu pusing. Yusnia ada. Yusnia hadir, Ibu. Fahmi ada. Hadir, Ibu. Silvi Nuraini ada. Hadir, Ibu. Mana? Oke. Baik. Hmm. Baik. Berdasarkan kontrak perkuliahan. Maaf, salah. Sebentar. Berdasarkan kontrak perkuliahan, ya,
materi A sampai F kalian udah dapat kemarin sebelum UTS ya. Kemudian hari ini materi yang G ya. Untuk materi yang H sampai yang L ya, karena yang M itu sama J ya, jadi H sampai L, maka itu sesuai dengan kelompok yang kemarin udah diberikan ke Ibu ya. Kelompok 1 yang H, kelompok 2 yang I, kelompok 3 yang J, kelompok 4 yang K, kelompok yang kelima yang L ya. Itu tugasnya untuk kalian ya. Nanti pekan depan insya Allah presentasi. Jadi presentasi dulu nih kelompok H ya. eh Ibu pengen kelasnya lebih interaktif ya, karena dari kemarin kebanyakan saat Ibu ngajar itu cuma satu arah aja dari Ibu ya. Jadi tolong yang bikin presentasi ya, misalnya kelompok 1 yang H materinya, itu bisa kita terima termasuk Ibu ya, materinya di hari Jumat ya kan. Nah, di hari Jumat ya. Nanti setelah presentasi ya, hasil dari presentasinya itu Ibu bisa komentari ya, apakah direvisi atau tidak ya. Kalau pengalaman Ibu sebelumnya, tahun yang sebelumnya, itu bisa aja terjadi revisi, mungkin kurang lengkap ya. Presentasinya Ibu berharap seperti yang udah Ibu sampaikan di materi-materi sebelumnya ya. Kalau sedikit mungkin tentang misalnya nutrisi enteral nih. Nutrisi enteral itu diberikan pada pasien yang gimana ya. Di dicupliklah sedikit satu slide misalnya. Contoh-contoh nutrisi enteral, pemberiannya seperti apa ya, seperti itu ya. Kemudian baru tentang interaksi obatnya ya. Kalau bisa menyampaikan golongannya ya, maka sampaikan golongannya. Misalnya interaksi obat dan makanan pada anak. Pasien anak itu biasanya dapat obat apa aja ya. Nah, boleh gitu ya. Tapi diceritakan dulu biasanya anak-anak itu menderita penyakit apa. Nah, diambillah beberapa golongan yang disorot untuk interaksinya. Ya, begitu juga lansia. Nah, yang lansia ini kan kemarin udah dikasih contoh ibu yang kronis itu anti hipertensi dan anti diabetes ya. Jadi yang lansia nggak boleh lagi ambil obat itu ya, ambil obat yang lain ya. Nah, untuk yang lansia ini eh, kemarin ya, sebentar. Kemarin itu kesepakatannya dengan dosen yang lain adalah untuk pasien yang lansia, penyakitnya itu jantung sama osteoporosis ya, dicatat ya yang dapat jantung, yang dapat lansia. Kemudian untuk yang anak penyakitnya diare sama ISPA ya. Nah, jadi nanti di presentasinya tuh untuk diare penyebabnya apa dulu gitu ya. Nanti disampaikan obatnya, kemudian disampaikan eh, apa tuh namanya interaksinya gitu ya. Jadi ceritanya urut seperti itu ya. Itu juga yang tadi yang lansia. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu izin bertanya, berarti yang lansia itu dibahas dulu ya Bu, penyakit jantung dan osteoporosisnya Bu. Sekilas aja kata ibu. Iyalah dibahas dulu dong. Jantung apa? Kan nanti jadi sakit kan jantung ini luas ya. Maksudnya mau sakit apa yang mau diambil disorot kemudian turun ke obatnya ya. Nah, obatnya itu berinteraksi dengan apa gitu. Kayak kemarin lansia kan contoh obat untuk kronis itu kan ibu ambil antihipertensi ya kan. Nah, antihipertensi kemarin kan disampaikan tekanan darah lebih dari 140, sistolnya diastolnya lebih dari 90 ya.
Dah, sampai situ aja, nggak usah detail-detail banget ya. Nah, terus obatnya apa anti hipertensi? Ada beberapa golongan. Ya, nanti baru sampaikan interaksinya. Pilih salah satu ya, atau beberapa, nggak satu, misalnya gitu. Obat-obat itu yang berinteraksi. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, udah ada pertanyaan lagi? Nah, kalau udah, kan tadi Ibu bilang diberikan H-1, jadi hari Jumat ya. Hari Jumatnya tapi jangan jam 12 malam ya. Hari Jumat paling enggak sampai sore lah ya. Jadi ada kesempatan kita semua melihat ya presentasinya ya. Setelah presentasi, nanti Ibu kasih tambahan komentar, kemudian ada pertanyaan dulu mungkin, silakan aja pertanyaan dari teman-teman ya. Setelah itu komentar dari Ibu dan setelah itu Ibu adakan kuis ya. Ibu sebenarnya kepikiran untuk kuis ini karena Ibu memperhatikan kelasnya terlalu eh, pasif banget ya, komunikasinya hanya satu arah dari ibu kebanyakan ya, jadi ibu pengen ada kuis lah. Emang ini agak terlambat sih sebenarnya. Tadi yang kemo kalau ibu lakukan langsung kuis, kan materi juga udah diberikan dari kemarin, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ibu fair aja lah ya, ibu baru ngomong hari ini ya. Kedepannya mungkin ibu untuk kalau ibu masih mengajar interaksi obat, ibu akan lakukan itu supaya teman-teman bisa lebih aktif. Nah, ibu bisa terapkan di poin H sampai L ya. Jadi ada kuisnya ya. Paling pertanyaan 3 di setiap ini atau berapa nanti tergantung ibu ya. Dan orang yang menjawab ibu tunjuk. Jadi semuanya harus sudah belajar ya. Gitu ya. Itu aja tambahan dari ibu terkait dengan tugas dan metode mengajarnya ya. Ibu sedikit merubah supaya lebih aktif aja gitu ya. Tadi kuis itu metode belajar, cuma ini yang tadi informasi pemberian informasi tugas tadi yang tadi sebelumnya yang udah Ibu jelaskan. Ada pertanyaan terkait ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu cukupkan karena untuk interaksi obat kemoterapinya sudah selesai ya. Penginformasian tentang tugas juga sudah, dan tidak ada pertanyaan. Saya tadi pertanyaan Anissa ya. Ibu cukupkan temuan siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.